Sekretaris Jenderal KPU. Untuk itu, ada di Halo teman pemilih, kembali pada siaran langsung konferensi pers pengajuan bakal calon legislatif oleh peserta pemilu tahun 2024. Saat ini kita masih menunggu kehadiran dari pimpinan KPU RI yang sebentar lagi akan datang di ruang konferensi pers yang berada di depan ruang sidang Komisi Pemilihan Umum. Kembali kita sapa teman pemilih yang sudah hadir di kolom chat. Ada teman pemilih Dina Muntiana dari Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih Mbak Diana. Terus ada Mbak Siti Mukama dari Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur. Ada teman pemilih Evi Fatu Sofia yang juga menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin. Kemudian ada teman pemilih Subairi Adnan dari Tambelangan, Kabupaten Sampang yang juga hadir dan memberikan komen di kolom live chat. Teman pemilih, bagi teman pemilih yang belum memberikan komentar di kolom live chat, kami masih menunggu komentarnya. Juga teman pemilih yang lain, tidak ada salahnya untuk memberikan like serta subscribe bagi teman pemilih yang mungkin belum memberikan like dan subscribe-nya. Kami masih menantikan kehadiran dari pimpinan KPU RI yang sebentar lagi akan hadir di ruang konferensi pers ini. Teman-teman dari media juga sudah datang dan memenuhi ruang konferensi pers ini untuk mengetahui informasi yang akan disampaikan oleh pimpinan kita, pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Informasi juga kami sampaikan kembali kepada teman-teman pemilih yang saat ini atau teman, keluarga maupun sahabatnya yang mungkin belum terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih sementara pemilu tahun 2024 untuk melaporkan dirinya di laman cekdptonline.go.id atau bisa juga melaporkan langsung ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif
baik itu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan, mari Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gusmelas, Mas Idam Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini hari Ahad pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsi masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan DPS, daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap, sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Kota di kantor KPU Kabupaten Kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat. Dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8 sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat
partai politik. Nah, oleh karena itu, semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK, surat keputusan, yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, di semua tingkatan, di semua dapil, kepada KPU Pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar, nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afiuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idham Holik. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023, kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir, pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI, itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas
bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59 menit. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan
verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS. Ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci. Nanti kami akan sampaikan dokumennya. Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara, calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya, ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS ya. Selanjutnya ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari, yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu, yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif. Pertama, KTPL. Kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan. Ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK dan KP Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih karena hal ini bersifat wajib harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di Silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih.
Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS, daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD. Ya, pencalonan anggota DPD. KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak, ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal yaitu Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD, ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86% berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya, ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan, ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Riau, sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU Provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18
April, 1 hari menjelang libur kemarin, menjelang Lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT, kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana timeline, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan, pengumuman DPS juga sudah, masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPS-HB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan, input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman, masukan, dan tanggapan atas penetapan DPS HP tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cekdptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024? Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri.
Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA, dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu, kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK, atau POS sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek di data online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close fitur close itu, tulisan itu pada tabel yang tidak valid, jadi mengkoreksi identitas dirinya yang tidak benar, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, masyarakat pemilih sampai hari ini belum melakukan pengecekan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri, cek di bdonline.kpu.go.id. Nah, masyarakat yang mau melakukan pengecekan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan di TPS mana akan menggunakan hak pilihnya, maka caranya sangat mudah. Dengan cara memasukkan NIK atau paspor pada cek di bdonline.kpu.go.id. Kalau sudah sesuai, maka calon pemilih tersebut akan ada keterangan sudah terdaftar pada pencarian data pemilih di cek DPT online. Seperti ini tampilannya. Bagi yang belum melakukan pengecekan, kami persilahkan untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Permohonan akan diproses oleh sistem dan akan diverifikasi oleh tim KPU. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan dapat terima, maka pemilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat melalui nomor telepon. Jika permohonan tidak diterima, pemilih juga akan diberikan pemberitahuan agar dapat memperbaiki atau menindaklanjuti ulang permohonannya. Pemilih juga dapat melakukan pengecekan mandiri secara berkala pada website yang sama dengan memasukkan NIK maupun nomor paspor atau SPLP untuk mengetahui status pemilihnya. Apabila masih belum terdaftar, pemilih dapat mengklik kembali tombol daftar dan mengklik menu lacak pengajuan saya dengan kembali masukkan NIK atau nomor paspor, SPLP, paspor dan SPLP. Teman-teman sekalian, KPU tentu dalam masa tahapan ini sangat berharap kerjasama semua pihak. KPU ingin mendapatkan data pemilih yang valid, akurat, dan juga mutakhir. Pada prosesnya kita butuh masukan dari masyarakat. Pada saatnya nanti data pemilih yang paling mutakhir, paling akurat, dan paling komprehensif itu akan dengan sendirinya membuat pemilu kita lebih baik. Mumpung ini masih masa tahapan masukan atas DPS, maka kami minta bantuan seluruh masyarakat, partai politik, teman-teman penyelenggara, jajaran Bawaslu untuk memberikan masukan, termasuk kita semua para individu pemilih, untuk bisa melakukan pengecekan jika ada informasi yang sekiranya
salah atau harus diperbaiki, maka KPU dengan sangat senang hati untuk melakukan perbaikan untuk menuju tercapainya data pemilih yang berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, demikian tadi materi konferensi pers tentang pencalonan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan DPD, dan juga tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Sebelum kami akhiri, ada dua hal yang penting kami sampaikan. Yang pertama tentang pencalonan. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu KPU sudah berkomunikasi intens dengan partai politik di semua tingkatan untuk tata cara penggunaan silon, sistem informasi pencalonan. Demikian juga di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami menyiapkan helpdesk yang dengan tujuan untuk konsultasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan bakal calonnya, sehingga kemudian kalau ada katakanlah problematika dapat dicarikan solusi yang tepat ya. Dan juga perlu kami sampaikan, kami sudah mengirimkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu, demikian juga teman-teman kami di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang intinya menyampaikan informasi bahwa meminta partai politik untuk menyampaikan surat kepada KPU menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal, dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon, supaya kemudian dapat kami layani dengan semaksimal mungkin. Nanti setelah konferensi pers ini teman-teman dapat menambah keterangan dengan Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan juga nanti akan bersama-sama meninjau ruang rapat utama KPU di lantai 2 yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan pendaftaran bakal calon, dan juga di helpdesk di lantai 1. Yang kedua, soal daftar pemilih. Jadi KPU sedang berusaha untuk menyiapkan TPS lokasi khusus. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada hari H 14 Februari 2024 tidak berada di alamat domisili yuridis sebagaimana alamat KTP. Karena sangat mungkin saudara-saudara kita para pemilih itu mungkin sedang jadi santri di pondok pesantren, sedang studi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di kota, kabupaten kota, di luar di mana dia berdomisili. Demikian juga para pekerja di pertambangan, perkebunan yang pada hari itu tidak bisa pulang, termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat, termasuk juga warga binaan di lapas atau rutan. Kita sedang mengidentifikasi itu semua. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata di sana. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum di Sudan, sehingga dengan begitu teman-teman PPLN sudah melaporkan secara singkat dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana. Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan, karena informasi awal yang kami terima adalah warga kita yang ada di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah dan kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka dengan begitu tentu akan mengubah status pemilih yang semula ada di luar negeri di Sudan menjadi memilih di kampung halamannya sendiri. Atau ada juga yang kemudian tetap bermukim di Arab Saudi di Jeddah misalkan. Atau ada juga yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan, negara-negara tetangga terdekat dari Sudan. Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi, detail, jumlahnya berapa, by name, namanya siapa saja, warga negara kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS, daftar pemilih sementara di Sudan, yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada situasi yang konflik bersenjata di Sudan. Nah, saya kira situasi-situasi seperti ini tetap kami antisipasi dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pemilih kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman jurnalis.
membantu KPU untuk meningkatkan layanan bagi pemilih kita semua dan juga bagi peserta pemilu. Saya akhiri sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan doorstop dan peninjauan ruang untuk penerimaan pendaftaran bakal calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Idam, Pak Afif atas penjelasannya untuk dua isu dan juga perkembangan yang terakhir. Terima kasih juga untuk atensi dan perhatian dari teman-teman media. Kita akhiri kegiatan konferensi pers untuk siang ini. Kemudian kami persilakan untuk teman-teman bergeser bersama pimpinan KPU RI untuk melihat di ruang rapat utama terkait dengan bagaimana setting dan tempat untuk persiapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, mari kita dengarkan konferensi pers kita hari ini dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan, mari Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gus Melas, Mas Idam Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini hari Ahad, pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsi masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan TPS
daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap. Sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU Pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD Provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU Provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Kota di kantor KPU Kabupaten Kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat, dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8 sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU Provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, oleh karena itu, semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK, surat keputusan, yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, di semua tingkatan, di semua dapil, kepada KPU Pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afiuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idam Holik. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59 menit. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS, ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci, nanti kami akan sampaikan dokumennya. Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara, calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Ya. Selanjutnya, ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023.
Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari, yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu, yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif: pertama, KTPL; kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan; ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, karena hal ini bersifat wajib, harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS, daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, ya. Pencalonan anggota DPD, KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi, karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci
rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD, dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal yaitu Kalimantan Tengah ya, Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86% berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Riau, sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU Provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasannya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18 April, satu hari menjelang libur kemarin, menjelang Lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT. Kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana timeline, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan,
pengumuman DPS juga sudah, masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPSHB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHB tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cek.dptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cekdptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024? Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu, kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK atau pos sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek DPT online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close
fitur close itu, tulisan itu pada tabel yang tidak valid, jadi mengkoreksi identitas dirinya yang tidak benar. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, masyarakat pemilih sampai hari ini belum melakukan pengecekan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri, cek dbtonline.kpu.go.id. Nah, masyarakat yang mau melakukan pengecekan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan di TPS mana akan menggunakan hak pilihnya, maka caranya sangat mudah. Dengan cara memasukkan NIK atau paspor pada cek dbtonline.kpu.go.id, kalau sudah sesuai, maka calon pemilih tersebut akan ada keterangan sudah terdaftar pada pencarian data pemilih di cek DPT online. Seperti ini tampilannya. Bagi yang belum melakukan pengecekan, kami persilahkan untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Permohonan akan diproses oleh sistem dan akan diverifikasi oleh tim KPU. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan dapat terima, maka pemilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat melalui nomor telepon. Jika permohonan tidak diterima, pemilih juga akan diberikan pemberitahuan agar dapat memperbaiki atau menindaklanjuti ulang permohonannya. Pemilih juga dapat melakukan pengecekan mandiri secara berkala pada website yang sama dengan memasukkan NIK maupun nomor paspor atau SPLP untuk mengetahui status pemilihnya. Apabila masih belum terdaftar, pemilih dapat mengklik kembali tombol daftar dan mengklik menu lacak pengajuan saya dengan kembali masukkan NIK atau nomor paspor, SPLP, paspor dan SPLP. Teman-teman sekalian, KPU tentu dalam masa tahapan ini sangat berharap kerjasama semua pihak. KPU ingin mendapatkan data pemilih yang valid, akurat, dan juga mutakhir. Pada prosesnya kita butuh masukan dari masyarakat. Pada saatnya nanti data pemilih yang paling mutakhir, paling akurat, dan paling komprehensif itu akan dengan sendirinya membuat pemilu kita lebih baik. Mumpung ini masih masa tahapan masukan atas DPS, maka kami minta bantuan seluruh masyarakat, partai politik, teman-teman penyelenggara, jajaran Bawaslu untuk memberikan masukan, termasuk kita semua para individu pemilih, untuk bisa melakukan pengecekan. Jika ada informasi yang sekiranya salah atau harus diperbaiki, maka KPU dengan sangat senang hati untuk melakukan perbaikan untuk menuju tercapainya data pemilih yang berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, demikian tadi materi konferensi pers tentang pencalonan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan DPD, dan juga tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Sebelum kami akhiri, ada dua hal yang penting kami sampaikan. Yang pertama tentang pencalonan. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu KPU sudah berkomunikasi intens dengan partai politik di semua tingkatan untuk tata cara penggunaan silon, sistem informasi pencalonan. Demikian juga di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami menyiapkan helpdesk yang dengan tujuan untuk konsultasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan bakal calonnya, sehingga kemudian kalau ada katakanlah problematika dapat dicarikan solusi yang tepat ya. Dan juga perlu kami sampaikan, kami sudah mengirimkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu, demikian juga teman-teman kami di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang intinya menyampaikan informasi bahwa meminta partai politik untuk menyampaikan surat kepada KPU menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal, dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon, supaya kemudian dapat kami layani dengan semaksimal mungkin. Nanti setelah konferensi pers ini, teman-teman
dapat menambah keterangan dengan Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan juga nanti akan bersama-sama meninjau ruang rapat utama KPU di lantai 2 yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan pendaftaran bakal calon, dan juga di helpdesk di lantai 1. Yang kedua, soal daftar pemilih. Jadi KPU sedang berusaha untuk menyiapkan TPS lokasi khusus. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada hari H 14 Februari 2024 tidak berada di alamat domisili yuridis sebagaimana alamat KTP. Karena sangat mungkin saudara-saudara kita para pemilih itu mungkin sedang jadi santri di pondok pesantren, sedang studi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di kota, kabupaten kota, di luar di mana dia berdomisili. Demikian juga para pekerja di pertambangan, perkebunan yang pada hari itu tidak bisa pulang, termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat, termasuk juga warga binaan di lapas atau rutan. Kita sedang mengidentifikasi itu semua. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata di sana. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum di Sudan, sehingga dengan begitu teman-teman PPLN sudah melaporkan secara singkat dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana. Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan, karena informasi awal yang kami terima adalah warga kita yang ada di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah dan kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka dengan begitu tentu akan mengubah status pemilih yang semula ada di luar negeri di Sudan menjadi memilih di kampung halamannya sendiri. Atau ada juga yang kemudian tetap bermukim di Arab Saudi di Jeddah misalkan. Atau ada juga yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan, negara-negara tetangga terdekat dari Sudan. Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi, detail, jumlahnya berapa, by name, namanya siapa saja, warga negara kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS, daftar pemilih sementara di Sudan, yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada situasi yang konflik bersenjata di Sudan. Nah, saya kira situasi-situasi seperti ini tetap kami antisipasi dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pemilih kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman jurnalis membantu KPU untuk meningkatkan layanan bagi pemilih kita semua dan juga bagi peserta pemilu. Saya ini sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan doorstop dan peninjauan ruang untuk penerimaan pendaftaran bakal calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Idham, Pak Afif atas penjelasannya untuk dua isu dan juga perkembangan yang terakhir. Terima kasih juga untuk atensi dan perhatian dari teman-teman media. Kita akhiri kegiatan konferensi pers untuk siang ini. Kemudian kami persilakan untuk teman-teman bergeser bersama pimpinan KPU RI untuk melihat di ruang rapat utama terkait dengan bagaimana setting dan tempat untuk persiapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers. Untuk itu, mari kita dengarkan konferensi pers kita hari ini dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya.
izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif baik itu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan. Mari, Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gus Melas, Mas Idam Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai yang disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini, hari Ahad, pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsinya masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan DPS, daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap. Sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU Pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD Provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU Provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Kota di kantor KPU Kabupaten Kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat, dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8
sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, oleh karena itu semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota di semua tingkatan, di semua dapil kepada KPU pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu sistem informasi pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU pusat, KPU provinsi, kabupaten kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar, nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afiuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idam Holik. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023, kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir
pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS, ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci, nanti kami akan sampaikan dokumennya. Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara, calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Ya. Selanjutnya, ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November. Ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari, yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu, yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif. Pertama, KTPL. Kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan. Ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat, dan
Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih karena hal ini bersifat wajib harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di Silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, ya, pencalonan anggota DPD. KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak, ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal yaitu Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD, ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86% berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya, ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan, ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses
tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Riau, sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU Provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasannya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18 April, satu hari menjelang libur kemarin, menjelang Lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT, kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana timeline, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan, pengumuman DPS juga sudah, masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPSHB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHB tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat
akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cekdptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024? Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA, dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu, kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK, atau pos sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek DPT online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close fitur close itu, tulisan itu pada tabel yang tidak valid, jadi mengkoreksi identitas dirinya yang tidak benar. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, masyarakat pemilih sampai hari ini belum melakukan pengecekan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masyarakat yang mau melakukan pengecekan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan di TPS mana akan menggunakan hak pilihnya, maka caranya sangat mudah. Dengan cara memasukkan NIK atau paspor pada cek dptonline.kpu.go.id. Kalau sudah sesuai, maka calon pemilih tersebut akan ada keterangan sudah terdaftar pada pencarian data pemilih di cek DPT online. Seperti ini tampilannya. Bagi yang belum melakukan pengecekan, kami persilahkan untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Permohonan akan diproses oleh sistem dan akan diverifikasi oleh tim KPU. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan dapat terima, maka pemilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat melalui nomor telepon. Jika permohonan tidak diterima, pemilih juga akan diberikan pemberitahuan agar dapat memperbaiki atau menindaklanjuti ulang permohonannya.
Pemilih juga dapat melakukan pengecekan mandiri secara berkala pada website yang sama dengan memasukkan NIK maupun nomor paspor atau SPLP untuk mengetahui status pemilihnya. Apabila masih belum terdaftar, pemilih dapat mengklik kembali tombol daftar dan mengklik menu lacak pengajuan saya dengan kembali masukkan NIK atau nomor paspor, paspor dan SPLP. Teman-teman sekalian, KPU tentu dalam masa tahapan ini sangat berharap kerjasama semua pihak. KPU ingin mendapatkan data pemilih yang valid, akurat, dan juga mutakhir. Pada prosesnya kita butuh masukan dari masyarakat. Pada saatnya nanti data pemilih yang paling mutakhir, paling akurat, dan paling komprehensif itu akan dengan sendirinya membuat pemilu kita lebih baik. Mumpung ini masih masa tahapan masukan atas DPS, maka kami minta bantuan seluruh masyarakat, partai politik, teman-teman penyelenggara, jajaran Bawaslu untuk memberikan masukan, termasuk kita semua para individu pemilih untuk bisa melakukan pengecekan. Jika ada informasi yang sekiranya salah atau harus diperbaiki, maka KPU dengan sangat senang hati untuk melakukan perbaikan untuk menuju tercapainya data pemilih yang berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, demikian tadi materi konferensi pers tentang pencalonan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan DPD, dan juga tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Sebelum kami akhiri, ada dua hal yang penting kami sampaikan. Yang pertama tentang pencalonan. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu KPU sudah berkomunikasi intek dengan partai politik di semua tingkatan untuk tata cara penggunaan silon, sistem informasi pencalonan. Demikian juga di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami menyiapkan helpdesk yang dengan tujuan untuk konsultasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan bakal calonnya, sehingga kemudian kalau ada katakanlah problematika dapat dicarikan solusi yang tepat ya. Dan juga perlu kami sampaikan, kami sudah mengirimkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu, demikian juga teman-teman kami di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang intinya menyampaikan informasi bahwa meminta partai politik untuk menyampaikan surat kepada KPU menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal, dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon, supaya kemudian dapat kami layani dengan semaksimal mungkin. Nanti setelah konferensi pers ini teman-teman dapat menambah keterangan dengan Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan juga nanti akan bersama-sama meninjau ruang rapat utama KPU di lantai 2 yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan pendaftaran bakal calon, dan juga di helpdesk di lantai 1. Yang kedua, soal daftar pemilih. Jadi KPU sedang berusaha untuk menyiapkan TPS lokasi khusus. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada hari H 14 Februari 2024 tidak berada di alamat domisili yuridis sebagaimana alamat KTP. Karena sangat mungkin saudara-saudara kita para pemilih itu mungkin sedang jadi santri di pondok pesantren, sedang studi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di kota, kabupaten kota, di luar di mana dia berdomisili. Demikian juga para pekerja di pertambangan, perkebunan yang pada hari itu tidak bisa pulang, termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat, termasuk juga warga binaan di lapas atau rutan. Kita sedang mengidentifikasi itu semua. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata di sana. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum di Sudan, sehingga dengan begitu teman-teman PPLN sudah melaporkan secara singkat
dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana. Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan, karena informasi awal yang kami terima adalah warga kita yang ada di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah dan kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka dengan begitu tentu akan mengubah status pemilih yang semula ada di luar negeri di Sudan menjadi memilih di kampung halamannya sendiri. Atau ada juga yang kemudian tetap bermukim di Arab Saudi, di Jeddah misalkan. Atau ada juga yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan, negara-negara tetangga terdekat dari Sudan. Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi, detail, jumlahnya berapa, by name, namanya siapa saja, warga negara kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS, daftar pemilih sementara di Sudan, yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada situasi yang konflik bersenjata di Sudan. Nah, saya kira situasi-situasi seperti ini tetap kami antisipasi dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pemilih kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman jurnalis membantu KPU untuk meningkatkan layanan bagi pemilih kita semua dan juga bagi peserta pemilu. Saya sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan doorstop dan peninjauan ruang untuk penerimaan pendaftaran bakal calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Idam, Pak Afif atas penjelasannya untuk dua isu dan juga perkembangan yang terakhir. Terima kasih juga untuk atensi dan perhatian dari teman-teman media. Kita akhiri kegiatan konferensi pers untuk siang ini. Kemudian kami persilakan untuk teman-teman bergeser bersama pimpinan KPU RI untuk melihat di ruang rapat utama terkait dengan bagaimana setting dan tempat untuk persiapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers. Untuk itu, mari kita dengarkan konferensi pers kita hari ini dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini, sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif, baik itu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang
perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan, mari Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gus Melas, Mas Idam Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai yang disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini, hari Ahad, pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsinya masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan DPS daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap, sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Kota di kantor KPU Kabupaten Kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat. Dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8 sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, oleh karena itu semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di semua tingkatan, di semua dapil kepada KPU Pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idam Holik.
Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023, kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir, pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI, itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59 menit. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS, ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci, nanti kami akan sampaikan dokumennya.
Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya, ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Ya. Selanjutnya, ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November. Ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif. Pertama, KTPL. Kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan. Ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih karena hal ini bersifat wajib harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS, daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD. Ya, pencalonan anggota DPD, KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan
untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak, ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal yaitu Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD, ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86% berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya, ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan, ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Riau sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Makasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18 April, satu hari menjelang libur kemarin, menjelang lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini
kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT. Kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana timeline, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan, pengumuman DPS juga sudah, masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPSHB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHB tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cek.dptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cekdptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu.
kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK atau POS sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek DPT online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close fitur close itu, tulisan itu pada tabel yang tidak valid, jadi mengkoreksi identitas dirinya yang tidak benar, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, masyarakat pemilih sampai hari ini belum melakukan pengecekan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri, cek dpt.online.kpu.go.id. Nah, masyarakat yang mau melakukan pengecekan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan di TPS mana akan menggunakan hak pilihnya, maka caranya sangat mudah. Dengan cara memasukkan NIK atau paspor pada cek dpt.online.kpu.go.id. Kalau sudah sesuai, maka calon pemilih tersebut akan ada keterangan sudah terdaftar pada pencarian data pemilih di cek DPT online. Seperti ini tampilannya. Bagi yang belum melakukan pengecekan, kami persilahkan untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Permohonan akan diproses oleh sistem dan akan diverifikasi oleh tim KPU. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan dapat terima, maka pemilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat melalui nomor telepon. Jika permohonan tidak diterima, pemilih juga akan diberikan pemberitahuan agar dapat memperbaiki atau menindaklanjuti ulang permohonannya. Pemilih juga dapat melakukan pengecekan mandiri secara berkala pada website yang sama dengan memasukkan NIK maupun nomor paspor atau SPLP untuk mengetahui status pemilihnya. Apabila masih belum terdaftar, pemilih dapat mengklik kembali tombol daftar dan mengklik menu lacak pengajuan saya dengan kembali masukkan NIK atau nomor paspor, SPLP, paspor dan SPLP. Teman-teman sekalian, KPU tentu dalam masa tahapan ini sangat berharap kerjasama semua pihak. KPU ingin mendapatkan data pemilih yang valid, akurat, dan juga mutakhir. Pada prosesnya kita butuh masukan dari masyarakat. Pada saatnya nanti data pemilih yang paling mutakhir, paling akurat, dan paling komprehensif itu akan dengan sendirinya membuat pemilu kita lebih baik. Mumpung ini masih masa tahapan masukan atas DPS, maka kami minta bantuan seluruh masyarakat, partai politik, teman-teman penyelenggara, jajaran Bawaslu untuk memberikan masukan, termasuk kita semua para individu pemilih untuk bisa melakukan pengecekan. Jika ada informasi yang sekiranya salah atau harus diperbaiki, maka KPU dengan sangat senang hati untuk melakukan perbaikan untuk menuju tercapainya data pemilih yang berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, demikian tadi materi konferensi pers tentang pencalonan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan DPD, dan juga tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara.
Sebelum kami akhiri ada dua hal yang penting kami sampaikan. Yang pertama tentang pencalonan. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu KPU sudah berkomunikasi intek dengan partai politik di semua tingkatan untuk tata cara penggunaan silon, sistem informasi pencalonan. Demikian juga di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota kami menyiapkan helpdesk yang dengan tujuan untuk konsultasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan bakal calonnya, sehingga kemudian kalau ada katakanlah problematika dapat dicarikan solusi yang tepat ya. Dan juga perlu kami sampaikan, kami sudah mengirimkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu, demikian juga teman-teman kami di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang intinya menyampaikan informasi bahwa meminta partai politik untuk menyampaikan surat kepada KPU menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal, dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon, supaya kemudian dapat kami layani dengan semaksimal mungkin. Nanti setelah konferensi pers ini teman-teman dapat menambah keterangan dengan Mas Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan juga nanti akan bersama-sama meninjau ruang rapat utama KPU di lantai 2 yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan pendaftaran bakal calon, dan juga di helpdesk di lantai 1. Yang kedua, soal daftar pemilih. Jadi KPU sedang berusaha untuk menyiapkan TPS lokasi khusus. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada hari H 14 Februari 2024 tidak berada di alamat domisili yuridis sebagaimana alamat KTP. Karena sangat mungkin saudara-saudara kita para pemilih itu mungkin sedang jadi santri di pondok pesantren, sedang studi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di kota, kabupaten kota, di luar di mana dia berdomisili. Demikian juga para pekerja di pertambangan, perkebunan yang pada hari itu tidak bisa pulang, termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat, termasuk juga warga binaan di lapas atau rutan. Kita sedang mengidentifikasi itu semua. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata di sana. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum di Sudan, sehingga dengan begitu teman-teman PPLN sudah melaporkan secara singkat dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana. Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan, karena informasi awal yang kami terima adalah warga kita yang ada di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah dan kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka dengan begitu tentu akan mengubah status pemilih yang semula ada di luar negeri di Sudan menjadi memilih di kampung halamannya sendiri. Atau ada juga yang kemudian tetap bermukim di Arab Saudi di Jeddah misalkan. Atau ada juga yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan, negara-negara tetangga terdekat dari Sudan. Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi, detail, jumlahnya berapa, by name, namanya siapa saja, warga negara kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS, daftar pemilih sementara di Sudan, yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada situasi yang konflik bersenjata di Sudan. Nah, saya kira situasi-situasi seperti ini tetap kami antisipasi dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pemilih kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman jurnalis membantu KPU untuk meningkatkan layanan bagi pemilih kita semua dan juga bagi peserta pemilu. Saya sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan doorstop dan peninjauan ruang untuk penerimaan pendaftaran bakal calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Idam, Pak Afif atas penjelasannya untuk dua isu dan juga perkembangan yang terakhir. Terima kasih juga untuk atensi dan perhatian dari teman-teman media. Kita akhiri kegiatan konferensi pers untuk siang ini. Kemudian kami persilakan untuk teman-teman bergeser bersama
pimpinan KPU RI untuk melihat di ruang rapat utama terkait dengan bagaimana setting dan tempat untuk persiapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers. Untuk itu, mari kita dengarkan konferensi pers kita hari ini dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif, baik itu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan, mari Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gus Melas, Mas Idam Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini hari Ahad pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsi masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan DPS, daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap, sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota
oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD kabupaten kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota di kantor KPU kabupaten kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat, dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8 sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, oleh karena itu, semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK, surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota di semua tingkatan, di semua dapil kepada KPU pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU pusat, KPU provinsi, kabupaten kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afiuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idham Holik. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59 menit. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS, ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci, nanti kami akan sampaikan dokumennya. Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara, calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Ya. Selanjutnya, ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November. Ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari, yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu, yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan
syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif: pertama, KTPL; kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan; ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih karena hal ini bersifat wajib, harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutahiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, ya. Pencalonan anggota DPD KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak, ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD, dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal
yaitu Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD. Ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86%. Berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran. Ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan. Ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Riau, sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU Provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Makasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18 April, satu hari menjelang libur kemarin, menjelang Lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT, kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana timeline, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan, pengumuman DPS juga sudah, masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPSHB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023.
Setelah itu kami akan melakukan pengumuman, masukan, dan tanggapan atas penetapan DPS HP tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cek.dptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cek.dptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024? Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA, dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu. Kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK atau pos sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek DPT online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close fitur close itu, tulisan itu pada tabel yang tidak valid, jadi mengkoreksi identitas dirinya yang tidak benar. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya, jika teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, masyarakat pemilih, sampai hari ini belum melakukan pengecekan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri, cek dptonline.kpu.go.id. Nah,
masyarakat yang mau melakukan pengecekan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan di TPS mana akan menggunakan hak pilihnya, maka caranya sangat mudah. Dengan cara memasukkan NIK atau paspor pada cek DPT online kpu.go.id. Kalau sudah sesuai, maka calon pemilih tersebut akan ada keterangan sudah terdaftar pada pencarian data pemilih di cek DPT online. Seperti ini tampilannya. Bagi yang belum melakukan pengecekan, kami persilahkan untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Permohonan akan diproses oleh sistem dan akan diverifikasi oleh tim KPU. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan dapat diterima, maka pemilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat melalui nomor telepon. Jika permohonan tidak diterima, pemilih juga akan diberikan pemberitahuan agar dapat memperbaiki atau menindaklanjuti ulang permohonannya. Pemilih juga dapat melakukan pengecekan mandiri secara berkala pada website yang sama dengan memasukkan NIK maupun nomor paspor atau SPLP untuk mengetahui status pemilihnya. Apabila masih belum terdaftar, pemilih dapat mengklik kembali tombol daftar dan mengklik menu lacak pengajuan saya dengan kembali masukkan NIK atau nomor paspor, paspor dan SPLP. Teman-teman sekalian, KPU tentu dalam masa tahapan ini sangat berharap kerjasama semua pihak. KPU ingin mendapatkan data pemilih yang valid, akurat, dan juga mutakhir. Pada prosesnya kita butuh masukan dari masyarakat. Pada saatnya nanti data pemilih yang paling mutakhir, paling akurat, dan paling komprehensif itu akan dengan sendirinya membuat pemilu kita lebih baik. Mumpung ini masih masa tahapan masukan atas DPS, maka kami minta bantuan seluruh masyarakat, partai politik, teman-teman penyelenggara, jajaran Bawaslu untuk memberikan masukan, termasuk kita semua para individu pemilih untuk bisa melakukan pengecekan. Jika ada informasi yang sekiranya salah atau harus diperbaiki, maka KPU dengan sangat senang hati untuk melakukan perbaikan untuk menuju tercapainya data pemilih yang berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, demikian tadi materi konferensi pers tentang pencalonan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan DPD, dan juga tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Sebelum kami akhiri, ada dua hal yang penting kami sampaikan. Yang pertama tentang pencalonan. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu KPU sudah berkomunikasi intens dengan partai politik di semua tingkatan untuk tata cara penggunaan SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Demikian juga di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami menyiapkan helpdesk yang dengan tujuan untuk konsultasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan bakal calonnya, sehingga kemudian kalau ada katakanlah problematika dapat dicarikan solusi yang tepat ya. Dan juga perlu kami sampaikan, kami sudah mengirimkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu, demikian juga teman-teman kami di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang intinya menyampaikan informasi bahwa meminta partai politik untuk menyampaikan surat kepada KPU menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal, dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon, supaya kemudian dapat kami layani dengan semaksimal mungkin. Nanti setelah konferensi pers ini teman-teman dapat menambah keterangan dengan Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan juga nanti akan bersama-sama meninjau ruang rapat utama KPU di lantai 2 yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan pendaftaran bakal calon, dan juga di helpdesk di lantai 1. Yang kedua, soal daftar pemilih. Jadi KPU sedang berusaha untuk menyiapkan TPS lokasi khusus. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada hari H 14 Februari 2024 tidak berada di alamat
domisili yuridis sebagaimana alamat KTP. Karena sangat mungkin saudara-saudara kita para pemilih itu mungkin sedang jadi santri di pondok pesantren, sedang studi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di kota, kabupaten kota, di luar di mana dia berdomisili. Demikian juga para pekerja di pertambangan, perkebunan yang pada hari itu tidak bisa pulang, termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat, termasuk juga warga binaan di lapas atau rutan. Kita sedang mengidentifikasi itu semua. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata di sana. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum di Sudan, sehingga dengan begitu teman-teman PPLN sudah melaporkan secara singkat dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana. Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan, karena informasi awal yang kami terima adalah warga kita yang ada di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah dan kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka dengan begitu tentu akan mengubah status pemilih yang semula ada di luar negeri di Sudan menjadi memilih di kampung halamannya sendiri. Atau ada juga yang kemudian tetap bermukim di Arab Saudi di Jeddah misalkan. Atau ada juga yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan, negara-negara tetangga terdekat dari Sudan. Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi, detail, jumlahnya berapa, by name, namanya siapa saja, warga negara kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS, daftar pemilih sementara di Sudan, yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada situasi yang konflik bersenjata di Sudan. Nah, saya kira situasi-situasi seperti ini tetap kami antisipasi dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pemilih kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman jurnalis membantu KPU untuk meningkatkan layanan bagi pemilih kita semua dan juga bagi peserta pemilu. Saya sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan doorstop dan peninjauan ruang untuk penerimaan pendaftaran bakal calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers. Untuk itu, mari kita dengarkan konferensi pers kita hari ini dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini, sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif, baik itu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat
terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idham Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan. Mari, Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gus Melas, Mas Idham Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini hari Ahad pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan dua informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsi masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan DPS daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap, sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Kota di kantor KPU Kabupaten Kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat. Dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8 sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, oleh karena itu semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di semua tingkatan, di semua dapil kepada KPU Pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut.
Saya kira itu sebagai pengantar, nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afiuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idam Holik. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023, kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir, pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI, itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei
sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS. Ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci. Nanti kami akan sampaikan dokumennya. Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara, calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya, ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS ya. Selanjutnya ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari. Yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu, yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif: pertama, KTPL; kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan; ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih karena hal ini bersifat wajib, harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih.
Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS, daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD. Ya, pencalonan anggota DPD. KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak, ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal yaitu Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD, ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86% berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua Barat Daya, ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan, ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Riau sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU Provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18
April, satu hari menjelang libur kemarin, menjelang Lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT. Kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana timeline, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan, pengumuman DPS juga sudah, masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPSHB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHB tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cek.dptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cek dptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024? Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri.
Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA, dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu, kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK, atau POS sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek DPT online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close fitur close itu, tulisan itu pada tabel yang tidak valid, jadi mengkoreksi identitas dirinya yang tidak benar, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jika teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, masyarakat pemilih sampai hari ini belum melakukan pengecekan, maka teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri, cek dpt.online.kpu.go.id. Nah, masyarakat yang mau melakukan pengecekan apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih dan di TPS mana akan menggunakan hak pilihnya, maka caranya sangat mudah. Dengan cara memasukkan NIK atau paspor pada cek dpt.online.kpu.go.id. Kalau sudah sesuai, maka calon pemilih tersebut akan ada keterangan sudah terdaftar pada pencarian data pemilih di cek DPT online. Seperti ini tampilannya. Bagi yang belum melakukan pengecekan, kami persilahkan untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Permohonan akan diproses oleh sistem dan akan diverifikasi oleh tim KPU. Apabila permohonan telah memenuhi syarat dan dapat terima, maka pemilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat melalui nomor telepon. Jika permohonan tidak diterima, pemilih juga akan diberikan pemberitahuan agar dapat memperbaiki atau menindaklanjuti ulang permohonannya. Pemilih juga dapat melakukan pengecekan mandiri secara berkala pada website yang sama dengan memasukkan NIK maupun nomor paspor atau SPLP untuk mengetahui status pemilihnya. Apabila masih belum terdaftar, pemilih dapat mengklik kembali tombol daftar dan mengklik menu lacak pengajuan saya dengan kembali masukkan NIK atau nomor paspor, paspor dan SPLP. Teman-teman sekalian, KPU tentu dalam masa tahapan ini sangat berharap kerjasama semua pihak. KPU ingin mendapatkan data pemilih yang valid, akurat, dan juga mutakhir. Pada prosesnya kita butuh masukan dari masyarakat. Pada saatnya nanti data pemilih yang paling mutakhir, paling akurat, dan paling komprehensif itu akan dengan sendirinya membuat pemilu kita lebih baik. Mumpung ini masih masa tahapan masukan atas DPS, maka kami minta bantuan seluruh masyarakat, partai politik, teman-teman penyelenggara, jajaran Bawaslu untuk memberikan masukan, termasuk kita semua para individu pemilih untuk bisa melakukan pengecekan jika ada informasi yang sekiranya
salah atau harus diperbaiki, maka KPU dengan sangat senang hati untuk melakukan perbaikan untuk menuju tercapainya data pemilih yang berkualitas sebagaimana yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis, demikian tadi materi konferensi pers tentang pencalonan bakal calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, dan DPD, dan juga tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara. Sebelum kami akhiri, ada dua hal yang penting kami sampaikan. Yang pertama tentang pencalonan. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu KPU sudah berkomunikasi intek dengan partai politik di semua tingkatan untuk tata cara penggunaan SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Demikian juga di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, kami menyiapkan helpdesk yang dengan tujuan untuk konsultasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan bakal calonnya, sehingga kemudian kalau ada katakanlah problematika dapat dicarikan solusi yang tepat ya. Dan juga perlu kami sampaikan, kami sudah mengirimkan surat kepada semua partai politik peserta pemilu, demikian juga teman-teman kami di KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang intinya menyampaikan informasi bahwa meminta partai politik untuk menyampaikan surat kepada KPU menginformasikan tentang kapan, hari, tanggal, dan perkiraan jam akan hadir ke kantor KPU untuk mendaftarkan bakal calon, supaya kemudian dapat kami layani dengan semaksimal mungkin. Nanti setelah konferensi pers ini teman-teman dapat menambah keterangan dengan Mas Idham Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan juga nanti akan bersama-sama meninjau ruang rapat utama KPU di lantai 2 yang akan digunakan sebagai tempat penerimaan pendaftaran bakal calon, dan juga di helpdesk di lantai 1. Yang kedua, soal daftar pemilih. Jadi KPU sedang berusaha untuk menyiapkan TPS lokasi khusus. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada hari H 14 Februari 2024 tidak berada di alamat domisili yuridis sebagaimana alamat KTP. Karena sangat mungkin saudara-saudara kita para pemilih itu mungkin sedang jadi santri di pondok pesantren, sedang studi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di kota, kabupaten kota, di luar di mana dia berdomisili. Demikian juga para pekerja di pertambangan, perkebunan yang pada hari itu tidak bisa pulang, termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat, termasuk juga warga binaan di lapas atau rutan. Kita sedang mengidentifikasi itu semua. Yang kedua, saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa waktu hari terakhir ini kita mendapatkan informasi bahwa di Sudan sedang ada konflik bersenjata di sana. Sementara kami juga punya PPLN di Khartoum di Sudan, sehingga dengan begitu teman-teman PPLN sudah melaporkan secara singkat dan sudah kita minta untuk melaporkan secara detail bagaimana situasi pemilih kita di sana. Sehingga sangat mungkin nanti ada beberapa perubahan, karena informasi awal yang kami terima adalah warga kita yang ada di Sudan ada yang dibawa ke Jeddah dan kemudian akan dipulangkan ke Indonesia. Maka dengan begitu tentu akan mengubah status pemilih yang semula ada di luar negeri di Sudan menjadi memilih di kampung halamannya sendiri. Atau ada juga yang kemudian tetap bermukim di Arab Saudi di Jeddah misalkan. Atau ada juga yang dievakuasi ke negara-negara terdekat dari Sudan, negara-negara tetangga terdekat dari Sudan. Oleh karena itu kami sedang menunggu laporan secara resmi, detail, jumlahnya berapa, by name, namanya siapa saja, warga negara kita yang terdaftar sebagai pemilih DPS, daftar pemilih sementara di Sudan, yang kemudian situasinya menjadi berubah karena ada situasi yang konflik bersenjata di Sudan. Nah, saya kira situasi-situasi seperti ini tetap kami antisipasi dalam rangka untuk memberikan layanan bagi pemilih kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman jurnalis.
membantu KPU untuk meningkatkan layanan bagi pemilih kita semua dan juga bagi peserta pemilu. Saya sampai di sini, nanti dilanjutkan dengan doorstop dan peninjauan ruang untuk penerimaan pendaftaran bakal calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Idam, Pak Afif atas penjelasannya untuk 2 isu dan juga perkembangan yang terakhir. Terima kasih juga untuk atensi dan perhatian dari teman-teman media. Kita akhiri kegiatan konferensi pers untuk siang ini. Kemudian kami persilakan untuk teman-teman bergeser bersama pimpinan KPU RI untuk melihat di ruang rapat utama terkait dengan bagaimana setting dan tempat untuk persiapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 1 sampai 14 Mei. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers. Untuk itu, mari kita dengarkan konferensi pers kita hari ini dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan kami dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga karena masih dalam suasana Lebaran untuk menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari kami semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini, sebagaimana undangan yang kami sampaikan kepada teman-teman media massa, kami akan mengumumkan untuk kegiatan yang akan kita hadapi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tahun 2023 terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif, baik itu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota yang akan dilakukan oleh struktur partai masing-masing di tiap tingkatan. Hari ini selain untuk pengumuman tentang pendaftaran calon anggota legislatif, juga akan ada update informasi terkait dengan menjelang daftar pemilih sementara hasil perbaikan pada tanggal 12 Mei mendatang. Substansi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif akan disampaikan oleh Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis, dan nanti untuk update terkait dengan masukan masyarakat terkait daftar pemilih sementara perbaikan itu akan disampaikan oleh Pak Muhammad Afifuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Sebelum masuk ke substansi yang akan disampaikan oleh Pak Idam Holik dan Pak Afifuddin, saya persilakan kepada Ketua KPU RI untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan kepada publik secara luas. Saya persilakan, mari Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir di sini, Mas Gus Melas, Mas Idam Holik, Mas Afifuddin, Mas Parsadan Harahap, dan juga Pak Sekjen. Sebagai disampaikan oleh Mas Agus Melas pada pengantar tadi, pada hari ini hari Ahad pada tanggal 30 April 2023, kami akan menyampaikan 2 informasi penting. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota untuk semua dapil di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon DPD di tingkat provinsi masing-masing sesuai dengan daerah pemilihan di tingkat provinsi masing-masing. Informasi yang kedua berkaitan dengan daftar pemilih sementara yang pada intinya nanti akan disampaikan bahwa kami ingin mengajak masyarakat luas, para pemilih untuk mencermati daftar pemilih sementara ini nanti supaya menjadi bahan perbaikan TPS
daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, yang nantinya DPSHP itu akan menjadi bahan untuk penetapan daftar pemilih tetap. Sehingga masih ada kesempatan bagi kita semua untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka harus melakukan apa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jurnalis, pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 KPU sebagaimana jadwal di Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal kegiatan pemilu tahun 2024, yaitu pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Demikian juga pendaftaran bakal calon DPD. Jadi bakal calon anggota DPR RI untuk semua dapil akan dilakukan oleh pimpinan pusat partai politik, mendaftarkannya di kantor KPU pusat. Untuk DPRD bakal calon anggota DPRD provinsi akan didaftarkan oleh masing-masing pengurus partai politik tingkat provinsi kepada KPU provinsi di provinsinya masing-masing. Demikian juga untuk bakal calon anggota DPRD kabupaten kota akan didaftarkan oleh partai politik, pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota di kantor KPU kabupaten kota masing-masing. Adapun waktunya tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 sebagaimana biasa pada tanggal 1 sampai dengan 13 Mei dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 16 sore waktu setempat, dan untuk hari terakhir tanggal 14 Mei akan dilakukan mulai pada jam 8 sampai jam 23.59 WIB waktu setempat. Demikian juga untuk pendaftaran bakal calon anggota DPD. Untuk bakal calon anggota DPD yang dapat mendaftarkan adalah hanya bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana telah dilakukan sejak tanggal 16 Desember 2022 ke KPU provinsi masing-masing. Nah, ada satu hal lagi bahwa daftar nama calon anggota DPR RI, daftar nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota itu harus mendapatkan persetujuan pengurus pusat partai politik. Nah, oleh karena itu semua partai politik peserta pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU akan menyampaikan SK surat keputusan yang intinya persetujuan tentang nama-nama bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota di semua tingkatan, di semua dapil kepada KPU Pusat, dan itu nanti akan diunggah melalui aplikasi alat bantu Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Dan kemudian KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota akan memeriksa apakah nama-nama yang diajukan oleh pengurus partai politik di semua tingkatan sudah sesuai, sudah sama dengan SK persetujuan dari DPP atau pengurus pusat partai politik tersebut. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti detailnya untuk pencalonan akan disampaikan oleh Mas Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk daftar pemilih sementara akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afiuddin sebagai Wakil Ketua Divisi Data dan Teknologi Informasi. Selanjutnya saya persilahkan Mas Idam Holik. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Mas Ketua KPU Republik Indonesia beserta rekan-rekan komisioner KPU Republik Indonesia dan Pak Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis semuanya yang berada di ruangan aula kantor KPU Republik Indonesia. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, pada kesempatan ini kami KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik Indonesia, partai politik di seluruh Indonesia, pemilih di seluruh Indonesia, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia akan menerima pengajuan daftar calon anggota legislatif atau pendaftaran calon anggota legislatif. Hal ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ya. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 247 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
yang dimana paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU Republik Indonesia harus sudah menerima pendaftaran atau pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif. Oleh karena itu, pada tanggal 18 April 2023, KPU Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pengajuan daftar calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan dikarenakan dalam pencalonan ini tidak hanya DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPU juga menerbitkan Peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 sebagai perubahan kedua Peraturan nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan anggota DPD RI. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang waktu dan tempat pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPR. Ya. Waktu pengajuan bakal calon anggota DPR ini kami akan mulai buka tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Mengenai waktu penerimaan atau jam penerimaan pelayanan kami, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023, kami membuka pelayanan penerimaan daftar bakal calon anggota legislatif, dalam hal ini bakal calon anggota DPR RI, mulai pukul 8 pagi dan kami akan akhiri jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya di hari terakhir, pada tanggal 14 Mei, tepatnya hari Minggu 2023, kami akan menerima pengajuan daftar calon anggota DPR RI, itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 23:59. Ya, jadi selama 14 hari kalender ke depan kami akan menerima pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, dan hal ini juga dilakukan sama oleh KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP Kabupaten Kota se-Indonesia sesuai dengan tingkatan pemilihannya. Untuk pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI, partai politik tingkat pusat ya sudah kami informasikan melalui beberapa surat dinas bahwa pengajuan daftar bakal calon anggota DPR RI itu akan disampaikan atau diserahkan ke kantor KPU Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta Pusat. Berkaitan dengan tahapan pencalonan ini, kami menyampaikan beberapa tahapan yang penting untuk diketahui publik Indonesia ya. Sebagaimana telah tadi kami sampaikan bahwa jadwal pengajuan bakal calon itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023, yang kemudian kami lanjutkan dengan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang kami akan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon 10 Juli sampai dengan 6 Agustus. Yang selanjutnya, kami akan mulai melakukan penyusunan DCS, ini akan dimulai 6 Agustus ya, sampai dengan 18 Agustus secara rinci, nanti kami akan sampaikan dokumennya. Dan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus, selama 5 hari kalender, KPU akan mengumumkan DCS, daftar calon sementara. Ya. Setelah kami mengumumkan DCS, daftar calon sementara, calon anggota DPR RI, ya, kami akan menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ya. Kami akan mulai buka masukan dan tanggapan masyarakat ini pada Sabtu 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus atau selama 10 hari kalender. Kami akan membuka masukan dan tanggapan ya atas DCS yang kami umumkan. Selanjutnya ya, KPU juga memberikan ruang kepada partai politik ya untuk melakukan penggantian ya, pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR ya, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Ya. Selanjutnya, ya, KPU akan melakukan pencermatan DCT mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023.
Penyusunan dan penetapan DCT ini akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November ya. Dan kami akan melakukan pengumuman DCT mulai tanggal 4 November. Jadi tahapan pencalonan ini dilangsungkan selama 6 bulan 3 hari ya, 6 bulan 3 hari, yang tentunya ini berbeda dengan masa pencalonan di tahun 2018 yang lalu, yang dimana dahulu kurang dari 3 bulan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan syarat administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, berkaitan dengan syarat administrasi ini, kami telah tuangkan di dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 12 sampai dengan pasal 23, ya, yang dimana peraturan tersebut dapat diakses di jdih.kpu.go.id. Silahkan mampir ke JDIH kami. Ya. Dokumen syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon anggota legislatif: pertama, KTPL; kedua, syarat pernyataan menggunakan formulir model BB pernyataan; ketiga, fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Keempat, surat keterangan sehat jasmani rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Kelima, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Keenam, kartu tanda anggota partai politik. Terkait dengan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, ya, sebagaimana tadi yang dimaksudkan pada poin kelima, ya, ini diatur hal-hal sebagai berikut. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, ya, yang diterbitkan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, ya, atau hasil tangkapan layar yang dapat dari link cek DPT online kpu.go.id atau melalui sistem informasi pencalonan. Ya, jadi kami memberikan beberapa alternatif pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, karena hal ini bersifat wajib, harus dipenuhi. Jadi sekarang jauh lebih mudah dalam penerbitan surat terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dapat diunduh di silon apabila terdaftar sebagai pemilih yang dapat dilihat melalui cek DPT online kpu.go.id. Yang dahulu dalam pencalonan pada tahun 2018 itu tidak ada pelayanan dalam bentuk digital untuk penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih. Yang ketiga, dalam hal tidak terdaftar sebagai pemilih, maka menyampaikan dokumen formulir A tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU tentang data pemilih yang nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan kami berkaitan dengan proses pemutakhiran daftar pemilih pasca penetapan rekapitulasi DPS, daftar pemilih sementara. Yang selanjutnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, ya. Pencalonan anggota DPD, KPU mulai tanggal 22 April yang lalu, KPU RI sudah menerbitkan keputusan untuk 38 provinsi mengenai daftar bakal calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan persebaran berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dimulai sejak bulan November akhir 2022 sampai dengan bulan April 2023. Jadi prosesnya panjang, data tersebut sudah dicek, ya, diperiksa kelengkapannya, diverifikasi dan sebagainya. Dengan demikian pada kesempatan ini KPU RI ingin menyampaikan kepada publik secara luas bahwa jumlah bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran yaitu sebanyak 700 orang yang terdiri dari 561 lelaki dan 139 perempuan yang tersebar di 38 provinsi, karena DOB, ya, DOB Papua sebagaimana yang ketentuan dalam undang-undang mengenai DOB itu mengikuti penyelenggaraan pemilu. Jadi di sana proses penerimaan bakal calon DPD, ya, khususnya untuk dukungan syarat pemilihnya sudah kami lakukan verifikasi dan kami sudah nyatakan mereka memenuhi syarat. Nanti secara rinci
rekan-rekan pers dapat mengaksesnya di jdih.kpu.go.id. Silahkan mengakses. Selanjutnya, provinsi jumlah bakal calon DPD terbanyak, ya. Jumlah bakal calon DPD terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 55 bakal calon DPD. Disusul Aceh sebanyak 33 bakal calon DPD, Riau 29 bakal calon DPD, dan DKI Jakarta 26 bakal calon DPD. Selanjutnya, untuk provinsi dengan bakal calon DPD yang paling sedikit berasal yaitu Kalimantan Tengah, ya, Sulawesi Utara, ya, Sulawesi Utara dengan jumlah masing-masing 10 bakal calon. Lalu disusul dengan urutan paling sedikit yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 9 bakal calon DPD, ya. Presentasi bakal calon DPD perempuan tingkat nasional ini sebanyak 19,86% berdasarkan yang telah kami nyatakan dalam keputusan KPU mengenai bakal calon DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran, ya. Yang tertinggi terdapat di Sumatera Selatan 50%, disusul Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sebanyak 40%. Sedangkan persentase perempuan paling rendah untuk bakal calon DPD itu ada di Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, ya, di mana tidak mempunyai bakal calon perempuan. Jadi Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat Daya tidak ada bakal calon DPD perempuan, ya. Saat ini juga kami masih sedang melangsungkan proses tindak lanjut putusan Bawaslu berkaitan dengan verifikasi faktual DPD. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Riau, sehingga data jumlah dan presentasinya masih dapat berubah. Nanti pada kesempatan yang berbeda kami akan sampaikan. Berkenaan dengan kapan bakal calon DPD mengajukan daftar calonnya, mengajukan persyaratannya untuk didaftarkan ke KPU Provinsi, itu sama seperti pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, yaitu di rentang tanggal 1 sampai 14 Mei, dan KPU juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh bakal calon DPD yang dinyatakan memenuhi syarat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya akan menyampaikan rilis kita terkait dengan tata cara penggunaan cek DPT online pemilu 2024. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hari-hari ini pasca kita tetapkan DPS pada tanggal 18 April, satu hari menjelang libur kemarin, menjelang Lebaran, di kantor KPU kita sudah mendapatkan data jumlah daftar pemilih sementara kita, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, sebesar 205869801. 1591020-nya adalah pemilih di luar negeri. Jadi sebesar itu jumlah daftar pemilih sementara kita. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin minta bantuan untuk diinformasikan kepada khalayak masyarakat pemilih bahwasannya hari-hari ini adalah berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan juga sistem data pemilih kita, keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan DPT. Kita semua di KPU sedang memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih dan peserta pemilu, termasuk surat terhadap peserta pemilu sudah kita kirimkan, surat kepada Bawaslu sudah kita kirimkan, dan demikian juga melalui media kami harap bantuan teman-teman untuk juga menyampaikan bahwa kami menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang sudah kita tetapkan, yang durasinya dari 12 April sampai 2 Mei 2023. Adapun kegiatan penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilu ini, sebagaimana Pemdem, rekap dan penetapan DPS sudah kita lakukan,
pengumuman DPS juga sudah. Masukan dan tanggapan terhadap DPS itu sejak 12 April 2023 sampai 2 Mei 2023. Selanjutnya nanti ada rekapitulasi dan penetapan DPSHB, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, yang harapan kami setelah ada masukan input dari masyarakat, kemudian hasil perbaikannya kita lakukan, kita sampaikan di antara Kamis 11 Mei sampai Jumat 12 Mei 2023. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHB tertanggal 17 Mei 2023 sampai 23 Mei 2023. Setelah itu akan ada rekapitulasi dan penetapan DPT Selasa sampai Rabu 21 Juni, 20 Juni sampai 21 Juni, dan selanjutnya pengumuman DPT Kamis 22 Juni sampai dengan Rabu 14 Februari 2024. Tentu di masa-masa itu juga masih mungkin adanya masukan-masukan dari masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setelah penetapan daftar pemilih sementara, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui website cek.dptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan NIK maupun paspor atau surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada kolom yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengetahui lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, tempat akan dilakukannya pencoblosan surat suara pada hari H. Informasi yang tersedia di Cek DPT Online yaitu nomor TPS, desa atau kelurahan dan kecamatan atau lokasi TPS. Bagi WNI yang di luar negeri akan muncul informasi metode pemilihan yaitu TPS melalui pos atau kotak suara keliling atau KSK beserta nomor atau lokasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, teman jurnalis, ada beberapa kondisi yang ingin kami sampaikan terkait dengan tata cara penggunaan cek dptonline.kpu.go.id ini pada beberapa kasus. Pertama, bagaimana jika ada masyarakat atau pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Jika identitas warga belum terdaftar, website akan memberikan keterangan data Anda keliru atau belum terdaftar. Masyarakat dapat menindaklanjutinya secara mandiri dengan memilih tombol daftar dan memilih kategori pemilih antara pemilih dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dilakukan secara mandiri. Untuk pemilih dalam negeri akan diminta mengisi NIK dan mengklik lanjut. Setelahnya pemilih akan diminta melengkapi data yang diminta secara valid, meliputi data identitas dan nomor kartu keluarga, nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat hingga status disabilitas pemilih jika ada. Kita juga bisa memastikan dokumen sebagai bukti validasi yaitu foto atau scan KTP, kartu identitas anak, KIA dan kakak, dan menguploadnya. Bagi WNI yang akan memilih di luar negeri, dimulai dengan memasukkan nomor paspor atau SPLP terlebih dahulu, kemudian klik lanjut, kemudian akan diminta mengisi identitas disertai dengan memilih metode pemungutan suara antara TPS, KSK atau pos sebagaimana pilihan yang diatur untuk pemilihan di luar negeri. Dokumen validasi yang perlu dipersiapkan untuk diupload yaitu KTP atau KIA atau paspor dan KK. Di akhir akan ada pemberitahuan bahwa data pendaftaran pemilih telah terkirim. Demikian contoh yang untuk kasus bagi orang yang belum terdaftar. Pada situasi yang lain, teman-teman sekalian, ada kejadian misalnya nanti pemilih atau masyarakat terdapat kegandaan data. Bagaimana kita menyikapinya di masa masukan masyarakat atas DPS ini? Apabila pemilih atau panitia penyelenggara pemilu dalam melakukan cek DPT online menemukan kegandaan, maka masyarakat tersebut harus melakukan penyesuaian diri dan tempat tinggalnya dan menghapus atau mengklik close fitur close itu, tulisan itu
pada tabel yang tidak valid.